Halo teman-teman. Saya akan melakukan perjalanan dari Pulau Pisau ke Kendangan, Kalimantan Selatan. Jadi saya start dari sini teman-teman. Saat ini untuk waktu di tempat saya yaitu di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, jam 6, oh bukan, jam 5.34 karena beda 1 jam dengan Kalimantan Selatan. Jadi di sini dia termasuk waktu Indonesia Barat teman-teman. Jadi saya start itu teman-teman jembatan Anjir Kelampan ya. Jadi anggap ini titik nol. Sebenarnya ini bukan titik nol karena masih 3 kilo lagi dari titik nol. Jadi saya awali perjalanan saya dari sini. Jadi ini sudah mewakili untuk Pulau Pisau dari titik nol. Nah, jadi saya melakukan perjalanan dengan menggunakan motor. Ini motor saya CT01. Nah, jadi saya akan menggunakan motor ini menuju Kalimantan Selatan. Jadi start saya awalnya dari sini. Oke teman-teman, disimak keseruannya bagaimana perjalanan saya menuju Kalimantan Selatan, melewati rute yang pintas, tidak melewati jalur kota. Mungkin nanti ada sebagian yang juga melewati kota karena memang tidak ada alternatif lain yang lebih dekat. Jadi nggak mau saya harus melewati kota. Jadi simak keseruannya seperti apa di perjalanan saya, dan saya akan lakukan dari awal dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Start kita awali dari sini teman-teman. Mewakili titik nol Pulau Pisau. Ini ada jalan lintas provinsi. Kita motong jalur lintas provinsi yang menghubungkan provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah. Saya coba akan hidupkan juga stopwatch. Namun di sini teman-teman tidak bisa menghitung waktu secara konstan karena perjalanan kita sebentar. Saya posisikan mic dulu biar tidak bisa konstan perjalanan kita karena bukan jalan tol atau bukan jalan yang lancar untuk dilewati, sehingga kita bisa memperhitungkan berapa kilometer per jam perjalanan kita. Karena di sini fluktuatif ya teman-teman. Dingin sekali udaranya karena memang pagi-pagi sekali saya berangkat. Jam 5.42 ya waktu Indonesia Barat. Kalau waktu tengah selisih 1 jam. Jadi kelihatannya sudah siang, tapi waktu masih menunjukkan 5.43. Ini adalah perjalanan saya dari Pulau Pisau ke Mendumai, arah Mendumai, melewati Jalan Anjir ya, Jalan Anjir. Ini jaraknya kurang lebih dari titik 0 13 km. Ditempuh dengan kecepatan konstan misalkan 60 km per jam. Karena ini masih kondisi lancar, mungkin bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 10 menit.
sorry ya teman-teman, pilek. Kita dengan menggunakan kendaraan CT01, dimana motor ini sudah saya pernah ajak keliling ke Kalimantan Barat dan masih tangguh alhamdulillah teman-teman, masih bisa melakukan perjalanan lintas provinsi. Nah, ini teman-teman saatnya musim durian ya untuk di daerah Mendumai, Pulang Pisau. Aroma-aromanya dari perjalanan sudah tercium saat melintas di wilayah ini. Saya tidak bisa menentukan ini berapa kilometer per jam kecepatan saya karena speedometer saya rusak. Mungkin dari perkiraan ini sekitar 60 km per jam. Jadi bisa kita tempuh dalam waktu sekitar 10 menit sampai di Mendumai dengan jarak kurang lebih 13 km dari titik nol Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ini teman-teman, kita sudah mau memasuki di desa, bukan desa maksud saya, memasuki Kabupaten Kapuas. Nah, ini adalah perbatasan teman-teman. Selamat datang Desa Anjir Kelampan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Nah, jadi cukup dekat antara perbatasan Kabupaten Pulang Pisau dengan dengan Kabupaten Kapuas. Untuk lewat lintas jalur ini hanya sekitar 7 km dari titik nol. Jadi sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Kapuas di Desa Anjir ya, Kecamatan Kapuas Barat. Suasananya seperti ini teman-teman. Pagi-pagi buta seperti ini suasananya. Tidak terlihat aktivitas warga. Jadi kita cukup lancar melakukan perjalanan dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Oke teman-teman, saya tidak bisa menampilkan secara real time ya, karena juga saya menghemat durasi baterai, menghemat durasi memori card, menghemat durasi videonya ya, biar nggak terlalu panjang. Nanti mungkin ada sebagian yang tidak saya videokan secara real time ya, walaupun nanti video ini akan saya kasih judul kondisi jalan, kondisi jalan perjalanan dari Pulang Pisau ke Kandangan. Mungkin gitu nanti judulnya yang tepat atau gimana. Nanti saya bikinkan judulnya yang menarik ya teman-teman. Nah, jadi saya tidak bisa menampilkan secara kondisi penuh perjalanan saya, karena mungkin ada sekitar durasinya kalau kita hitung-hitung ada sekitar 4 jam ya teman-teman. Mungkin lebih, karena kita nanti akan melewati jalan yang rusak. Ada sekitar kurang lebih total 15 km jalan yang cukup rusak, yang sehingga memperlambat perjalanan saya untuk memenuhi standar 60 km per jam, karena kita melebihi dari 60 km per jam untuk kondisi jalan seperti ini bergelombang. Nah, tidak ideal, takutnya nanti di perjalanan itu ada hal-hal yang mendadak ya, di luar keinginan. Nah, nanti
nanti terbang motornya, itu yang saya khawatirkan. Karena ini udah tua juga motor, keluaran tahun 2010. Namun dia tetap setia mana-mana saya dalam melakukan perjalanan kali ini. Mungkin saya di lain waktu akan tetap memakai ini untuk jalan-jalan buat konten, karena masih layak sekali teman-teman, masih layak sekali dipakai. Saya coba dengan kecepatan penuh ya, jalan lempeng ini. Takutnya jalannya bergelombang nanti, aduh bahaya. Ini mungkin kecepatannya 100 km per jam teman-teman, terasa dari hembusan angin. Wow. Jadi teman-teman, motor setua ini sudah masih mampu dia melaju dengan kecepatan kurang lebih 100 km per jam, dan juga cukup lincah juga dikendalikan, cukup enak, mantap. Wow, ini teman-teman, lu bergelombang. Masih pagi-pagi buta, masih lengang. Mudah-mudahan perinya sudah buka ya, karena saya harus menyeberang lewat peri. Kalau perinya nggak buka, kita harus nunggu lagi. Tapi saya rasa ini adalah waktu yang pas saya berangkat. Jadi saya sudah mendapati kondisi penyeberangan buka. Jadi ini teman-teman dalam rangka pulang saya ya. Sebelumnya saya berangkat dari Kandangan, karena saya berangkat dari Kandangan itu suasananya pagi sekali, malam gitu ya, agak gelap. Jadi nggak mungkin saya bisa menampilkan video. Makanya saya akan tetap persembahkan perjalanan saya saat pulang nanti. Saya bilang kan. Nah sekarang ini saya dalam kondisi mau pulang dari Kalimantan Tengah menuju ke Kandangan. Saya ngisi full dari Pulang Pisau. Ini untuk motor ini teman-teman, fullnya itu sekitar 4 liter setengah ya, kurang lebih ya. Tadi saya paksa dia ya mungkin 5 liter lah kalau dipaksa. Nanti berapa habisnya nyampe di tempat saya di Kandangan, nanti akan saya coba kalkulasikan nantinya berapa liter konsumsi BBM dari motor saya yang sudah tua ini. Wow, ada kucing teman-teman. Tengah jalan, kasihan kalau tabrak. Sekarang kita mendekati pelabuhan. Kurang lebih 1 km lagi kita akan sampai ke pelabuhan. Tampaknya tidak ada aktivitas juga, masih sepi. Sekarang sudah di Mendumai teman-teman, Kecamatan Kapuas Barat. Ini sudah sampai kita di Sungai Kapuas yang menghubungkan hulu dan hilir. Nah, ini ada dogger. Ini dogger kecil.
nampaknya tidak ada aktivitas sama sekali di pagi ini. Terlihat sepi, masih warganya pada sibuk-sibuk di dapur kemungkinan. Bentar lagi kita sampai di... Nah, ini ferinya teman-teman. Oh, sudah buka teman-teman ferinya. Jadi sudah sampai di peri kita. Sepertinya nggak buka lagi loketnya, jadi pembayaran dilakukan langsung di perinya. Terus saya siapkan uang dulu buat bayar. Ini Pak ya? Bayar di sini kah? Oke teman-teman, jadi biayanya Rp5.000 untuk satu motor. Nah ini kita simpan aja tiketnya. Nah jadi seperti ini teman-teman kondisinya di Perek Mendumai pagi-pagi sekali. Menunggu berangkat dari sana, di sini menunggu dari sini juga penumpang yang masih tertunda di belakang. Nah, jadi sama-sama menunggu ceritanya. Nah, jadi teman-teman pereknya sudah berangkat karena perek yang di sebelah sana sudah jalan. Jadi baru perek yang kita tumpangi bergerak. Oke teman-teman, kita sudah sampai di seberang. Sebentar lagi mau merapat. Ini nama pelabuhannya, Pelabuhan Peri Sungai Pitung ya. Kalau di sini Sungai Pitung, kalau di sebelah sana itu yang di seberang tadi itu Pelabuhan Peri Sakamangkahai. Teman-teman cek aja di peta Pelabuhan Peri penyeberangan Sakamangkahai. Sekarang kita awali lagi perjalanan kita dari sini, start. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita. Tujuan kita selanjutnya yaitu ke Palingkau ya. Namun kita ke Palingkau melewati jalur alternatif. Jalur terdekat.
Nah ini teman-teman, ada tulisannya selamat datang di Saipitung, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Jadi teman-teman dari sini lurus ke sana sekitar kurang lebih 30 km. Saya kurang tahu pasti ya, karena saya tidak mengukur jaraknya. Diperkirakan sekitar 30 km arah ke sana itu ke Kabupaten Kapuas atau ibu kota Kabupaten Kapuas. Nah, karena kita jalan ini mencari jalan pintas, memotong, kita nanti ambil kiri. Kita akan ambil kiri. Di sini kita akan mendapati jalan yang agak rusak. Ya totalnya kurang lebih 15 km. Nah, jadi ini jalannya sebenarnya teman-teman adalah jalur alternatif mau ke Kecamatan Mantangai ya. Kecamatan Mantangai, namun ini tidak digunakan sepenuhnya untuk jalur ke sana, karena warga kebanyakan menggunakan jalur yang di sebelahnya, jalur yang dari Kapuas Palingkau ya. Jadi ini ada alternatif yang kedua, makanya kondisi jalannya agak rusak, tidak terlalu diperhatikan. Namun sebelumnya di tahun 2016 kalau nggak salah ya, saya ada mungkin yang keberapa kalinya di tahun 2016. Kondisi jalan ini lumayan bagus, tidak seperti ini. Aspal yang seperti ini dia mulus. Seiring berjalannya waktu, karena dilintasi oleh kendaraan berat kayak mobil truk, sedang ngangkut kayu galam, ngangkut sawit, makanya kondisi jalannya begini. Tapi ini nggak seberapa teman-teman, karena masih sangat enak dilewati. Perjalanan kita masih lancar walaupun di kondisi seperti ini. Personel 3 teman-teman masih oke. Masih bisa tancap. Wow, kadang-kadang ada juga jalan yang bergelombang. Oke, nikmati aja teman-teman perjalanan kita. Nah, ada sedikit jalannya yang bolong-bolong. Kalau bergelombang masih mending lah, ini bolong, berlobang-lobang. Mungkin ada yang dalam juga lubangnya ini karena tertutup air. Sebenarnya saya mau lebih pagi lagi berangkat, tapi takutnya nanti pereknya nggak buka. Kapal pereknya itu belum buka. Nah, jadi takutnya nanti kita nunggu lama. Jadi saya pas ngambil waktu yang tepat saat mobil perek sudah buka. Kita sudah langsung bisa nyebrang. Jadi gini teman-teman, kondisi jalannya ada yang agak rusak.
Saya belum sarapan teman-teman. Saya ngegas aja langsung. Saya dari berangkat tadi sudah 35 menit teman-teman. Saya hitung berdasarkan stopwatch. Oh, ada ibu-ibu tadi berangkat. Sepi betul teman-teman. Ini sebenarnya teman-teman lahan sawit ya, mau dijadikan ini ada area kosong, lahan kosong, sangat banyak sekali lahan kosong. Mungkin sangat ideal dengan perkebunan kelapa sawit. Ini teman-teman jaring ya, jaring buat menjebak burung kelelawar. Kayaknya ini jaring buat menangkap burung. Nah teman-teman, bisa diperhatikan di sebelah kiri ini. Nah, burung-burung yang kayak gini sudah yang kena jaring. Tekukur ini nampaknya tekukur. Memang banyak di sini dia. Ini memasuki kawasan desa apa ya, Sakatamiang. Ini masuk wilayah desa Sakatamiang. Teman-teman, sudah ditanami sawit, sudah dilakukan penanaman, jadi petak-petak. Nah ini pintu gerbang masuk ke desa. Nah, coba teman-teman perhatikan.
Kita lihat sama-sama. Nah, ini selamat datang di Desa Sakatamiang, Kecamatan Kapuas Barat. Nah, tapi kita nggak ke sana, teman-teman. Kita nggak ke situ, kita ke sini. Jadi desanya ada di sana. Masuk beberapa kilometer lagi ke dalam, mungkin ada 3 kilometer. Desanya itu di pinggir Sungai Kapuas. Sepi, teman-teman.
Ntar teman-teman, aku mau bikin thumbnail dulu. Mau bikin thumbnail buat thumbnail nanti ya. Teman-teman, kita cari thumbnail yang bagus ya. Kita ambil beberapa thumbnail dulu baru kita gini kali yang bagus. Oke. Mungkin nanti saya ambil videonya teman-teman dari HP juga. Selain saya dari yang saya gunakan saat ini. Nah, ini teman-teman. Kita sudah mendekati simpangan arah ke Palingkau. Nah, ini simpang, nanti kita ketemu simpang 4 teman-teman. Ini ada simpang 4. Kita nanti ambil ke kanan. Nah, ini teman-teman, kita cek dulu, ambil kiri sebentar. Nah, itu desa Pindah Ketapi. Nah, ini desa Palingkau Sejahtera. Nah, kita arah situ teman-teman. Nah, kita sini. Jadi saya tadi dari ambil foto tadi, saya ambil kanan. Jadi kita arah ke Palingkau. Jadi kita akan melewati jalan seperti ini teman-teman. Jadi total jalan yang masih bermasalah itu kurang lebih 15 km. Nah, kondisinya seperti begini. Ini juga ada yang bagusnya, ada yang rusak seperti ini. Karena ini sebelumnya teman-teman adalah rawa ya, tanah gambut seperti yang di sebelah kanan kiri kita, seperti itu. Kemudian ditumpuk-tumpuk tanah, dibuat jalan seperti ini. Jadi jalannya itu tidak serta-merta langsung kuat, langsung keras kokoh gitu ya. Jadi dia harus melalui tahapan-tahapan perawatan dulu. Mungkin setelah di ini uruk, kemudian didiamkan berapa tahun sampai nanti mendapatkan kondisi jalan yang siap di aspal. Nah, jadi ini masih dalam tahap perawatan sepertinya. Ini lama sudah teman-teman, lama namun sudah lebih baik. Karena saya pernah melewati daerah ini dalam kondisi yang lebih parah dari ini, yaitu di tahun 2006 kalau nggak salah, tahun 2006. Lama sekali kan tahun 2006. Ini tiang-tiang listrik belum ada. Jadi memang sunyi di sini. Dan kondisi jalannya tidak sebagus ini.
Masih batu-batu putih dulu. Masih pasir-pasir putih gitu dihampar. Nah, jadi ini kondisinya untuk jalan Palingkau, penghubung Pindah Ketapi ya, desa Pindah Ketapi Palingkau. Seperti ini kondisi jalannya. Ada sebagian yang rusak, maksudnya ada juga sebagian yang beraspal. Di sini penduduknya teman-teman kebanyakan warga Jawa ya. Didominasi warga pendatang Jawa. Karena ini dulunya transmigrasi. Biasanya nama-nama desanya itu ada berhubungan dengan palapalan kata-kata Jawa ya, kayak Sukamaju, itu desa-desanya itu biasanya. Kemudian coba kita lihat apa itu. Nah itu kan Palingkau Sejahtera, apa desa, nah gitu-gitulah, kayak semacam doa-doa gitu kan kalimat-kalimatnya itu. Sejahtera, Sukamaju, makmur. Itu ciri-ciri khas nama-nama yang ada di daerah transmigrasi. Penamaan kampung itu berhubungan dengan kata-kata seperti itu. Ada kata jaya-jayanya juga. Itu ada gereja apa namanya ya, kecil, nggak kelihatan tulisannya. Nah ini kita masuki desa apalagi. Oh, ini pintu gerbang masuk ke desa ini, dibaca dari sebelah sana ke sini. Himbauan. Nah ini teman-teman udah naik ke jalur aspal. Sudah jalur aspal. Nah nanti tanahnya kalau sudah keras akan digitukan, akan diaspal. Oke, kita bisa tancap di sini teman-teman. Mantap. Saya full gas ini. Mungkin 110 km per jam.
itu teman-teman, desa Palingkau Jaya namanya yang sebelah sana tadi. Dia identik dengan kata-kata itulah untuk penamaan sebuah desa yang ada di transmigrasi. Wow, santri kita kejar. Wow, tancap gas dia. Kalah gitu teman-teman. Dia itu motornya sisinya lebih tinggi, 150. Saya ini udah tua, cuman 125 cc, nggak bisa ngejar. Perjalanan saya sudah 1 jam 14 menit dari Pulau Pisau tadi teman-teman. Jadi saya sudah melakukan perjalanan selama 1 jam ya, termasuk di Peri tadi saya hitung karena saya menggunakan stopwatchnya nggak dijeda. 1 jam 14 menit. Wow,